Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap, dap, dap. Oke, sebelum film ini dimulai, saya mau mengucapkan terima kasih terhadap trio begundal ini. Ada istrinya kami Satu Ayaka, Iskandar Stuf, dan suami kiri kanan karena telah menggiveaway-kan singa beserta kandangnya di saweria.com. Dan tanpa banyak bacot di awal, mari kita gas. Film yang membuat mata saya seakan di-delete dari kehidupan dibuka dengan bapak-bapak bernama Chris. Asik, sok bully banget namanya. Bernama Irfan. Lah, ini kenapa dah? Kok ngeblur segala kameranya? Kala itu saat berjualan cabai, si Irfan marah-marah karena ini figuran udah tahu mau belanja, malah nggak bawa duit. Ya, kebiasaan biar ada alasan ngebon. Tapi belum tahu aja MC kita mulutnya pedes bener kayak dagangannya. Kalau mau murah, tanam sendiri. Tuh kan, makanya jangan macem-macem. Di malam harinya ketika akan menutup toko, ada seorang figuran yang mau ngutang tapi ngutangnya nggak ngira-ngira karena meminta barang-barang seperti ini. Saya butuh susu berasa 3 liter, minyak sama gula, Bu. Banyak banget dah. Nah, saat itu Irfan yang memiliki hati spek dajal, ia pun mencatat hutang ibu ini dengan harga 2 kali lipat dari harga normal. Dan apa? Gak apa-apa Bu Dita, Pak Irfan, gak apa-apa. Ibu ini mau dong. Udah kayak ada warung lain aja dah. Nih lagi pakai sensor-sensor segala lagi. Emang kalau kelihatan merek jajannya kita jadi tiba-tiba pengen beli gitu? Wih, dia endorse makaroni, OTW beli ke warung. Ketika sampai di rumah, Irfan pun marah-marah karena uang yang didapatinya sedikit jadi nggak bisa beli skin Jujutsu Kaisen. Alhasil ia pun memarahi para kameramen yang berada di depannya, lalu sang istri pun keluar dengan kata-kata, "Mas, yang sabar ya." Mendengar itu, ya tentunya dong membuat si Irfan memencet ulti. Mas yang sabar ya. Kamu mau aku kasih makan sabar? Nah, singkat waktu, ketika pagi harinya ada seorang figuran yang kakinya keseleo. Ia pun datang ke warung Irfan untuk beli krim penghilang keseleo. Ya, kalian tuh sendirilah ini iklan endorse dari Hot Wheels krim. Tapi anehnya di sini, coba deh kalian lihat ini. Bener Bu, sakitnya hilang. Ya, nggak gitu juga kali endorse-nya. Dikira makan cabai kali ya sekali gigit pedes. Kemudian ketika Irfan belusukan ke pasar buat beli cabai murah, para dagang di sana mengatakan kalau cabai mereka udah ludes dibeli oleh para figuran agar kekuatan gibah mereka semakin pedas seperti cabai. Nah, karena nggak dapet, ia pun curhat ke istrinya kalau nyari cabai sekarang susah. Tapi lagi-lagi si istri hanya bisa bilang, "Yang sabar ya mas." Dan tentunya membuat Irfan kembali mengamuk. Kalau kamu emang nggak bisa bantu, udah diem aja. Dikira tingkat kesabaran orang sama semua kali ya. Lalu karena udah nggak tahan sama kata-kata sabar istrinya, Irfan pun log out sebentar dari sana dan ketika di jalan, ia melihat sayangan baru di kampung itu bernama Pak Arif yang juga berjualan sayur mayur. Udah kaya masih aja ngerebut rezeki orang. Nah, ketika Irfan datang ke kebun cabenya, nambah naik lagi level emosi Irfan karena melihat cabenya yang busuk-busuk sebusuk mulut netizen. Dan entah datang dari mana ini orang tiba-tiba hadir di kebun Irfan untuk menawari jasanya sebagai tukang urus kebun dengan syarat harus bayar di muka. Tuh, lihat, padahal dipagarin loh. Bisa-bisanya tiba-tiba nongol nih orang. Pakai kamui kali ya. Alhasil karena Irfan lagi murka, terus ini begundal tiba-tiba datang, ya tentunya dong membuat Irfan ingin menggunakan kekuatan cangkemnya. Orang miskin, kerjaannya itu nyusahin orang. Kalau orang kaya nyusahin negara gitu. Nah, ketika berjalan pulang, bisa-bisanya jatuhnya dibuat-buat. Yang natural dong. Coba-coba ulang lagi sekali. Kala itu Irfan yang melihat sebuah kebun cabai yang seger-seger dan montok-montok, ia pun belusukan ke kebun itu dan ia pun mulai memiliki niat jahat untuk menghayabusa kebun tersebut. Saat udah sampai di rumah, ia pun kembali berbacot ria dengan istrinya, karena apapun yang terjadi, sang istri hanya bisa berkata, "Sabar ya mas." Yang tentunya membuat Irfan ingin mengultinya kembali. Tapi sekarang saking kerasnya cangkem si Irfan memberikan damage, ulti Yudora pun sampai kepencet oleh player toxic hingga menjatuhkan foto si Irfan. Ya kalian tuh sendirilah filosofi kalau foto jatuh. Mukanya Irfan lucu kali. Nah, malam harinya dengan menggunakan skin Hayabusa yang belum download data ini, Irfan pun mulai mencuri cabai-cabai di kebun tetangganya dengan menggunakan sebuah karung. Gila, gampang kali ngemalingnya. Dan untuk kabur dari sana, Irfan pun meminjam kekuatan dari Zilong. Untung gak ketangkep minion TikTok.
Sesampainya di rumah, buset itu nyuri apa manen weh, nggak ngotak kali nyurinya. Irfan pun dengan kumis ala-ala Hitler begitu senang mendapatkan begitu banyak jarahan, lalu menyuruh istrinya untuk bersiap-siap jualan karena mulai hari ini Irfan akan mengadakan diskon 11.11 midnight sale. Midnight kan malam ya? Oh ya, morning sale. Morning sale apaan dah? Dan benar saja, pagi harinya para figuran yang datang pas lagi ada diskon ini, mereka pun mulai memborong cabai si Irfan dengan voucher gratis ongkir dan cashback tapi nggak ngaruh apa-apa. Hingga cabai itu pun ludes seketika. Bu, cabai ya bu. Maaf Pak. Lu kenapa bang? Nah di sini nih yang bikin saya sendiri agak ambigu dengernya. Kebunnya Pak Mahmud kecurian pak. Kayaknya itu perbuatan hewan liar. Dia bilang kecurian terus kayaknya perbuatan hewan liar. Berarti nggak dicuri dong. Hewan liar ya paling ngerusak doang kan? Tapi secara logika, hewan liar mana yang nyuri cabai sebanyak gitu? Goblin. Selesai berjualan, Irfan pun mulai memikirkan kebun mana yang jadi target penghayabusanya sekarang. Ia pun lalu menanyakan ke istrinya rekomendasi kebun yang panennya subur dong sis. Sang istri pun lalu menjawab, oh itu mas kebunnya Pak Arif yang berada di belakang masjid. Mendengar rekomendasi dari istrinya, di malam harinya mulailah penghayabusaan yang dilakukan oleh Irfan. Buset pakai topinya kunglau. Di mana ia langsung OTW ke kebunnya Pak Arif dan menggasak setengah karung cabai di sana. Tapi kebetulan saat itu ada dua figuran yang entah nih orang ngapain ke kebun malam-malam berdua. Namun yang namanya Hayabusa ya tentunya dong gak gampang diciduk. Keluarin skill 2 aja udah bosen gue ngejarnya. Kala itu untuk menghilangkan jejak, si Irfan malah menggunakan ulti Valir untuk membakar kebun Pak Arif. Hingga di pagi harinya walah. Kok ada dia cuy? Sang Ustadz Windah Basukernas. Kala itu Bang Windah yang melihat kebun Pak Arif yang sudah kebakar, ia bukannya membantu, Bang Windah malah mementori para figuran untuk lebih cepat lagi nyiram apinya. Ayo Pak, siram lagi Pak. Wah, baik banget ya Bang Windah mau mementori cara memadamkan api. Di sisi lain ketika Irfan berjualan, tangan kiri Irfan tiba-tiba kepanasan seperti ingin mengeluarkan skill 1 Aldous. Lalu sebelum berubah ia pun menggunakan air bekas jigongnya untuk menghentikan skill tersebut. Tak lama kemudian datanglah istri Irfan yang memberi kabar kalau kebun Pak Arif kebakaran. Tapi karena istrinya ini salah curhat, ya tentunya dong si Irfan langsung mengalihkannya dengan menyuruh sang istri memasak nasi goreng Mak Jala 5 biadab untuk menambah energi Irfan ketika malam harinya. Dimana ketika malam tiba, Irfan yang sudah penuh akan energi, ia lagi-lagi melakukan kegiatan hayabusanya, mencuri cabai-cabai segar yang padahal sekarang stoknya langka di pasaran. Sehingga di pagi harinya, istri Irfan yang kita sebut saja Intan begitu sulit, ia pun mulai curiga dengan Irfan karena kok bisa Irfan punya cabai banyak padahal stok cabai kan langka. Alhasil Intan pun langsung menanyakan hal tersebut ke Irfan dengan bahasa planet Jupiternya. Kamu ngomong apa? Kamu tuh ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Merasa kesal dengan bahasa planet Jupiter, Irfan pun lalu dengan kasarnya menyuruh Intan untuk log out dari rumahnya. Tapi ya Intan mana mau. Nyari duda susah bos. Nah di tempat nongki para figuran ada Bobon Sentosa yang masih cepu. Ia pun memiliki sebuah ide untuk memasang jebakan hewan liar di kebun untuk menangkap pencuri. Lalu ketika malam harinya, Irfan yang beraksi kembali, ia dengan santuy menggasak tomat orang lain. Tapi sungguh naasnya, kakinya harus terkena jebakan binatang layaknya sifat Irfan asik. Sampai karena saking sakitnya, Irfan pun pulang dengan berjalan layaknya Sengkuni. Kok bisa sih mas kamu kena jebakan binatang? Udah mas, mendingan kita ke dokter aja ya. Aku nggak mau. Tahu dia seberapa OP-nya dokter ikan terbang? Untung gak ke dokter, kalau ke dokter mah udah selesai nih film. Keesokan harinya para ibu-ibu pun mulai menggibah tentang maling yang hampir ketangkep. Dan mendengar gibahan itu Intan semakin curiga dengan Irfan. Apalagi kemarin malam Irfan malah tiba-tiba cosplay jadi Sengkuni. Sementara di tempat Irfan, tangannya mulai ingin mengeluarkan skill Aldous. Tapi walaupun tangan yang udah berskill itu, ia tetap saja kekeh dengan prinsipnya, yaitu mencuri adalah jalan ninjaku. Tak lama kemudian si Bobon Sentosa pun berbelanja dan melihat kaki Irfan yang terluka. Jadinya dari sini ia mulai mengadu ke para squadnya kalau kemungkinan si begundal Irfan lah yang selama ini cosplay jadi Hayabusa. Kala itu squad Bobon pun mulai datang ke rumah si Irfan, lalu dengan polosnya berkata seperti ini. Apa benar
Bapak yang telah mencuri hasil panen kami. Polos sekali bapak ini. Mana ada maling ngaku, Pak. Saat itu joinlah si Intan ke Battleland of Dawn dan bisa-bisanya dengan cangkemnya ia malah membela suaminya dengan beralasan kalau kaki si Irfan sakit akibat jatuh dari motor. Adeh, padahal kemarin malam udah jelas-jelas dibilang kena jebakan binatang. Alhasil, karena pembelaan dari Intan, skuad Bobon pun langsung lock out dari sana karena tak memiliki alasan yang kuat untuk menggedik si Irfan. Setelah kepergian skuad tersebut, Intan pun menanyakan hal-hal yang selama ini mengganjal di badannya. Lalu akhirnya di sini Irfan pun mulai mengaku kalau ialah yang selama ini menjadi Hayabusa di kampung sana. Dan anehnya, coba deh kalian lihat ini. Kita sama aja memakan uang haram, tahu nggak Mas? Ini pas Intan ngomong bisa-bisanya kameramen nyorot Irfan yang lagi ngapalin naskah. Saat itu karena saking emosinya, Irfan pun tak sengaja mengatakan azab passwordnya. Aku gak takut sama azab. Sampai petir Eudora pun tersambar-sambar. Coba deh guys katain password azabnya. Nah, singkat waktu di malam harinya Irfan lagi-lagi melakukan kegiatannya seperti biasa. Tapi kali ini ia diikuti oleh Intan yang sambil ngebacot di sana. Sehingga saat kabur dari kejaran warga, si Intan malah ketinggalan. Emang ya. Jadinya para warga langsung menangkapnya untuk diserahkan ke Pak RT. Namun beruntung ketika di jalan, si Intan diselamatkan oleh Bang Windah baru sadar dengan ceramah no jutsunya dengan mengajak para warga bermusyawarah di rumahnya. Sementara di tempat Irfan, ia pun menuju ke lokasi selanjutnya dan bisa-bisanya ia ngemaling sampai pagi. Goblok emang. Hingga karena permalingan yang tak kenal waktu itu membuat Irfan harus lomba lari dengan warga yang entah kenapa mereka tiba-tiba bisa recall di sana. Itu kan kebun bro. Kok bisa di sana semua? Nah, ketika bersembunyi, si Irfan tiba-tiba terlilit ulti Blerick yang membuat kakinya ngestun diam di tempat. Kecemplung. Malah cosplay Left mandi lumpur. Ayo guys, tap-tap layarnya guys, tap-tap layar. Singanya mana singanya? Saat itu para warga pun berhasil menemukan Irfan yang terjebak di tempat Left mandi lumpur. Dan Bobon yang cosplay jadi tim Basarnas, ia pun mencoba menyelamatkan si beban kampung durian runtuh itu. Tapi tetap saja si Irfan gak bisa dibawa ke atas karena kakinya kelilit akar dari Blerick. Hingga karena kejadian itu dan saking lamanya berendam di lumpur lapindo, membuat Irfan pun harus terbenetkan. Gila, cuma nyemplung gitu doang mati. Besok-besok bikin aja tuh matinya ketiup angin. Nah, di sisi lain, ketika lagi asik bermusyawarah dengan Intan, datanglah seorang figuran yang memberitahu kalau Irfan telah meninggal akibat mencuri. Kala itu, datanglah mereka ke lokasi terbenetnya Irfan, lalu melakukan sedikit doanya, hingga Irfan pun akhirnya berhasil diangkat dari tempat Left mandi lumpur. Singkat cerita, karena si Irfan matinya mandi lumpur, ya tentunya dong nggak usah dimandiin lagi. Makanya jangan kerja Left mandi lumpur guys. Jadinya si beban ini pun langsung aja digiring untuk dipersembahkan ke neraka. Tapi baru aja mengangkat keranda si beban, tiba-tiba para figuran pun mengeluarkan cakra QB yang membuat mereka tiba-tiba terkena stun. Gila, cakra QB-nya bocor guys. Saat itu dengan doa-doa Pak Windah Basukernes, akhirnya stun itu bisa hilang. Lah, lu kenapa bang? Katanya kena stun tapi kenapa aktingnya pincang dah? Nah, ketika di perjalanan seperti biasa muncul bau-bau yang sangat realistis, tapi kali ini bukan bau sampah apalagi bau-bau duit rakyat asik, melainkan bau bon cabe. Kala itu para warga yang belum dilindungi insto matanya, mereka pun hampir menyerah menggiring si beban ke neraka. Tapi karena si Intan ini mengancam ingin menyanyikan lagu begitu sulit kalau mereka nyerah, jadinya mau nggak mau para warga tetap berjalan sambil mengucak-ngucak matanya. Singkat waktu saat sampai di neraka, pemakaman, liang lahat si beban tiba-tiba mengeluarkan ulti Blerick yang menghambat penguburan si Irfan. Namun karena udah nggak sanggup lagi berjalan pindah provinsi untuk mengganti makam, mau nggak mau mereka pun harus mengubur Irfan di sana. Nah, saat akan menurunkan jenazah, yaelah angkat akar begitu doang lemah amat dah. Kala itu tertumben banget player toksik tak memencet ulti Eudora, Vali apalagi Valir, sehingga proses penguburan si beban dapat dilaksanakan dengan easy peasy mizi foya-foya. Tapi ternyata walaupun gak ada ulti mereka sama sekali, ketika para warga pulang, tiba-tiba muncul ulti Blerick lagi yang sangat real banget. Seakan-akan Blerick sangat murka karena sebagian tubuhnya telah dipetik oleh begundal ini. Dan film pun selesai.
Oke, pesan mortal COC-nya di sini, ternyata dengan menonton azab maling ini, saya bisa tahu ciri-ciri orang yang sehabis maling, mulai dari tangannya yang ingin mengeluarkan skill 1 Aldaus, lalu setelah tangannya, kakinya yang tiba-tiba kesakitan. Dan setelah kakinya sakit, maka dapat dipastikan sebentar lagi ia akan terbenetkan. Wah, bisa makin care deh sama temen kalau punya sakit pegel di tangan. Ya, kapan lagi kan bisa ngucapin selamat tinggal sebelum teman terbenetkan? Itu pun kalau punya teman maling. Makasih kan terbang.